Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam otot. Jadi di sini bisa kita baca bahwa dalam kehidupan sehari-hari otot itu juga bisa disebut dengan daging. Tulang-tulang yang menyusun kerangka tubuh kita itu tertutup oleh otot. Dengan adanya kerja otot, akhirnya tubuh kita dapat digerakkan. Oleh sebab itu, otot itu disebut juga dengan alat gerak aktif. Di sini menurut bentuk dan cara kerjanya, otot itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah otot polos, kemudian yang kedua adalah otot lurik, kemudian yang ketiga adalah otot jantung. Sekarang kita awali dari otot polos terlebih dahulu. Otot polos itu disebut juga dengan otot alat-alat dalam tubuh, karena otot ini terletak pada saluran alat-alat dalam tubuh, seperti saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran kelamin, dan dinding rahim. Otot polos ini bekerja di luar kesadaran, atau lebih tepatnya bekerja tanpa diperintahkan oleh otak. Otot ini dipengaruhi oleh saraf otonom, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot polos adalah sebagai berikut. Yang pertama, selnya berinti satu. Kemudian, otot polos ini berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing. Kemudian yang ketiga, otot polos itu bekerja di luar kesadaran. Kemudian bekerja lambat, tetapi teratur. Dan tidak cepat lelah. Nah, ini adalah gambar dari otot polos. Sekarang kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu otot lurik atau serat lintang. Otot lurik itu juga bisa disebut dengan otot rangka, karena otot lurik ini melekat menutupi rangka. Berikut adalah ciri-ciri dari otot lurik. Yang pertama, selnya berinti banyak. Kemudian yang kedua, bentuknya silindris. Sel otot lurik ini tampak lurik karena adanya kandungan protein otot yang berbeda, yaitu aktin dan miosin. Kemudian ciri yang ketiga, otot lurik ini bekerja atas kesadaran atau menurut perintah otak. Selanjutnya, berdasarkan mioglobin, otot rangka atau otot lurik itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah otot merah, kemudian yang kedua adalah otot putih. Otot merah itu mempunyai lebih banyak mioglobin dibandingkan dengan otot putih. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih yang dimaksud dengan mioglobin? Mioglobin adalah pigmen otot yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh mioglobin itu akan berfungsi untuk respirasi sel-sel otot rangka yang akan menghasilkan energi untuk melakukan aktivitas. Nah, yang ini adalah gambar dari otot lurik. Selanjutnya kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu otot jantung atau miokardium atau involuntar. Ciri-ciri dari otot jantung adalah sebagai berikut. Yang pertama, otot jantung ini berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang. Kemudian jumlah inti selnya banyak. Kemudian terletak di tengah-tengah serabut. Kemudian yang kedua, otot jantung ini bekerja di luar kesadaran atau di luar perintah otak. Keistimewaan otot jantung adalah mempunyai struktur seperti otot lurik, tetapi bekerja seperti otot polos.
Kontraksi dan relaksasi otot jantung itu menyebabkan serambi dan bilik jantung melebar dan menyempit sehingga menimbulkan denyut jantung. Dengan adanya kontraksi dan relaksasi, akhirnya darah kita dapat dipompa ke dalam pembuluh-pembuluh darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, yang ini adalah gambar dari otot jantung. Sekarang kita simpulkan dari penjelasan yang telah kita bahas tadi, yaitu di sini perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Pertama, dari segi bentuknya. Otot lurik itu bentuknya panjang dan silindris. Kemudian otot polos bentuknya itu gelendong, kemudian ujungnya meruncing. Kalau otot jantung itu bentuknya panjang, silindris, dan bercabang-cabang. Kemudian dari sisi jumlah inti selnya. Kalau otot lurik itu inti selnya banyak, kemudian terletak di tepi sel. Kalau otot polos inti selnya itu satu dan terletak di tengah-tengah sel. Sedangkan untuk otot jantung itu inti selnya banyak, kemudian terletak di tengah serabut. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat dari cara kerjanya, untuk otot lurik itu cara kerjanya dipengaruhi oleh kesadaran. Kemudian kalau otot polos itu cara kerjanya tidak dipengaruhi oleh kesadaran. Sedangkan untuk otot jantung, cara kerjanya tidak dipengaruhi oleh kesadaran. Sedangkan yang terakhir yaitu dari sisi gerakannya dan ketahanannya. Kalau otot lurik itu gerakannya cepat, tetapi tidak teratur. Sedangkan untuk ketahanannya cepat lelah. Kalau otot polos itu gerakannya lambat, tetapi teratur. Dan ketahanannya tidak cepat lelah. Sedangkan untuk otot jantung gerakannya itu teratur, kemudian untuk ketahanannya tidak cepat lelah. Pada video selanjutnya saya akan membahas tentang bagian-bagian otot. Anda bisa klik videonya di sebelah kiri video ini.